Kenapa akhirnya Ibu Mega sampai ngomong begini? Ya, terima kasih Bang Karni. Sebenarnya kalau yang dikutip adalah pernyataan Ibu Mega pada saat rakernasnya. Tapi sebelum dimulai, Ya. saya minta diputar dulu apa pernyataan Ibu Mega tersebut. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toh yo. Loh, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Silakan. Ya, emang menarik ya bagian kecil dari pidato panjang Ibu Mega sebagai narasumber di acara Perindo itu. Karena sebenarnya Bu Mega berbicara tentang banyak sekali hal. Ya, mulai dari soal Pancasila, mulai soal kedaulatan pangan, mulai soal bagaimana konstitusi dan seterusnya. Tetapi memang yang menarik tentu lagi-lagi pernyataan Ibu Mega tentang proses hukum yang sedang dipaksakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan dari katakanlah dari kalangan istana kepada para petinggi penegak hukum yang diteruskan melalui agennya di KPK. Itu informasi yang kita terima. Dan setelah kita telisik semua kejadian terkait atau katakanlah logika hukum, bukti-bukti terkait dengan perkara ini, memang sangat kental, sangat kentara, sangat telanjang upaya pemaksaannya. Kalau kita ingat, awal pemanggilan Mas Hasto itu kan KPK beralasan ada bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Sehingga dengan demikian Sekjen Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Jadi ini bukan tentang persoalan pribadi loh. Ini soal bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana politik kekuasaan memainkan hukum di negeri kita hari-hari belakangan ini. Pada saat itu dikatakan Mas Hasto akan diminta keterangan karena adanya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Yang terjadi, beliau diajak ngobrol kurang lebih 1 jam, ditanya seperti riwayat hidup, lalu ditinggalkan berjam-jam di ruangan tanpa dilakukan apapun. Malah yang terjadi adalah oknum KPK yang tadi itu yang bernama Rosa itu, ya, pergi membohongi ajudannya Mas Hasto, bilang dipanggil Bapak ke atas. Ya, jadi dan dia bukan subjek hukum pada hari itu karena tidak dipanggil. Diajak ke atas, digeledah, di BAP. Jadi di situ KPK sebenarnya sudah menabrak hukum acaranya sendiri. Dan disita. Ya, dan disita HP-nya yang tidak terkait dengan pokok perkara yang tanda kutip disangkakan pada Mas Hasto. Nah, ini kan sudah sangat telanjang sebenarnya bahwa KPK itu sedang melakukan operasi hukum. Oknum-oknum KPK ini sedang melakukan operasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Makanya waktu itu Bang Saud Situmorang di kursi ini mengatakan bahwa KPK itu di-remote. Artinya dikendalikan dari luar. Ya toh? Dan sampai hari ini kan tidak ada pemanggilan lanjutan kepada Mas Hasto. Tetapi kita mendengar mereka sedang berupaya memaksakan pasal obstruction of justice kepada Mas Hasto. Kepada Sekjen PDI Perjuangan, saya tidak akan menyebut lagi Mas Hasto, tapi Sekjen PDI Perjuangan. Karena ini adalah serangan terhadap institusi, bukan pribadi. Ya, jadi di situ kita melihatnya. Apa urusannya Sekjen PDI Perjuangan dengan kasus penyuapan terhadap Wahyu? Tidak ada. Mengapa saya katakan tidak ada? Di dalam BAP tersangka tidak ada, para tersangka yang kemudian sudah divonis dan sudah bebas. Lalu di dalam fakta persidangan juga tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Bahkan yang ada dalam BAP yang namanya Saiful Bahri itu, ada pernyataan dari Sekjen itu langsung, jangan coba-coba ada urusannya dengan uang. Kan begitu, itu jelas dan tegas.
Dan di fakta persidangan sudah disebutkan tidak ada. Tetapi kan kemudian KPK ini melebar kemana-mana. Periksa namanya istri Doni Istiqomah, yang merupakan pada saat itu adalah pengacara PDI Perjuangan untuk melakukan atau meminta fatwa MA terkait pengusulan distribusi suara kepada caleg tertentu karena ada caleg yang suaranya besar kemudian meninggal dunia, kan itu. Nah, tetapi setelah sekian tahun ini tidak ada apa-apa. Doni ini tidak pernah diproses hukum, sekarang diperiksa lagi dan kayaknya sudah dikatakan akan masuk penjara kalau tidak mau mengubah BAP, kalau tidak mau kooperatif, ya. Dan dia di dalam podcastnya Bang Faisal sudah bilang saya siap di penjara karena partai tidak ada urusannya dengan Harun Masiku. Karena persoalan Harun Masiku adalah komisioner KPU meminta uang kepada orang yang mengurus Harun Masiku untuk memudahkan dia, ya, melaksanakan fatwa MA soal distribusi suara kepada caleg. Jadi itu yang terjadi. Lalu KPK ini melebar lagi kemana-mana. Melebar ke istrinya tersangka yang sudah diadili dan sudah keluar dari penjara. Urusannya apa? Kan gitu nih. Diperiksa lagi Wahyu kembali. Diperiksa lagi entah siapa lagi. Bahkan mencekal ajudannya Mas Hasto yang mungkin bahkan gak punya paspor. Gak pernah mimpi ke luar negeri. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar ataupun tanggapan masyarakat atau para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, mari kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Benar-benar gila semua unsur komponen digunakan untuk mengobrak-abrik PDIP. Ini sungguh licik dan jahat. Tapi tenang saja, Gusti orang syarek. Koruptor yang merugikan negara masih belum ditindaklanjuti. Hasto yang korup seolah-olah KPK pahlawan Jokowi. Urus tuh keluarga Jokowi kasus Blok Medan. Saya harap KPK segera tangkap Hasto. Biar Jokowi dan KPK puyeng. KPK harus diadili oleh pengadilan jalanan. Kalau memang yang membantu penyimpanan yang aman, maka yang ingin aman ikuti penyimpangannya. Lanjut lagi teman-teman. Hasto tidak akan kalah politiknya sama Jokowi. Kalau Hasto ikut berkuasa sama pemerintahan Prabowo, Jokowi itu sudah terungkap kejahatannya. Jokowi melawan Hasto pakai tangan KPK karena KPK punya utang jasa sama Jokowi itu. Mantan pemimpin yang tidak aman selalu menimbulkan kerusuhan dan intrik-intriknya jahat masih ditolerir dan dilindungi. Semua ini dirusak oleh Jokowi sekeluarga. Lanjut lagi. Yang dirusak karena semua buzzer-buzzer PDIP ingin memperkaya diri dan lebih sadisnya lagi wong cilik semakin terlilit hutang di mana-mana. 2029 PDIP akan kami tenggelamkan. Cari info sebanyak-banyaknya agar lebih bijaksana, tidak asal-asalan. Lanjut lagi. Kalau Gibran sayang bapaknya, segeralah mundur dari wakil presiden. Ke depan akan meledak kemarahan rakyat. Laut dipagarin sampai 30 km. Jokowi nominasikan pres terkorup nomor 2. Masih banyak lagi. Nanti akan terungkap yang menjerat bapaknya. Yang setuju terlalu banyak kebohongan, korupsi, dan intrik-intriknya yang merusak demokrasi. Artinya KPK sudah pada gila, sayang duit negara untuk bayar KPK settingan. Marilah masyarakat pro demokrasi suarakan untuk bubarkan KPK. Makan gaji buta, kerja tidak becus, tebang pilih tidak ada guna untuk masyarakat. Nah, lanjut lagi teman-teman. KPK harus berhimbang, harus berani memanggil Bapak Mulyono dan juga keluarganya. Contoh kasus Blok Medan, Fufu
Fafa, dan lain-lainnya. Buat rakyat yang tidak ngaruh adanya KPK, karena KPK sekarang keluarga pakai koruptor bukan untuk memberitakan yang baik untuk rakyat, tapi sebaiknya ketua KPK-nya sendiri ada titipan. Sebenarnya kan KPK itu sudah tidak berguna bagi keadilan rakyat, malah membebani rakyat saja. Gaji mereka mahal-mahal, hidup semakin nyaman menjadi beban rakyat, tapi kerjaannya hanya untuk melindungi dan pesanan para pejabat. Apa perlu peradilan rakyat sendiri yang harus dijalankan lagi? Cara umum KPK mencari bukti baru menjijikan dan muak, mencoreng kredibel KPK. Pecat saja oknum itu, mutasi ke pelosok luar Jawa, biar jadi pelajaran. Utang jasa KPK ke Jokowi, kalau tujuannya yang menyalahi undang-undang, harusnya KPK tidak perlu merasa utang budi ke Jokowi. Masalahnya, kebenaran sekarang terancam. Siapa yang gak takut? Apalagi cuma rakyat kecil, yang besar aja kebenaran terancam. Bu Mega tokoh nasionalis, Bung Karnois sangat konsisten jagain konstitusi. Itulah catatan tinta emas yang ditorehkan dalam sejarah. Terima kasih Bapak Deddy Sitorus. Salam sehat terus, semangat untuk berjuang demi membela kebenaran yang sejati. Lanjut lagi teman-teman. PDIP maju terus, pantang mundur, jangan takut orang kecil sudah tahu semua. Silakan pada saling bongkar kebusukan para pejabat, rakyat akan berteriak. Sudahlah, politisi sekarang banyak sakit jiwa. Kayak perempuan suka ngerumpi, orang benar dikatakan salah, dan kalau dirinya salah, maka tetap orang lain yang dibilang salah. Pemimpin yang baik pasti membela anak buahnya yang dijalimi Bu Mega. Bersama PDIP, Bu Mega bawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. KPK tidak bersalah, cuma saja ada yang melemahkan KPK. Seharusnya KPK pemberantas korupsi. Mestinya KPK semua mendukung gagasan KPK. Ini malah mengkerdelkan KPK. Bagaimana terwujudnya memberantas korupsi? Apalagi Presiden Prabowo pemberantas korupsi menjadi utama pidato politiknya, dan itulah visi beliau pejabat bersih dari Republik Indonesia ini. Tapi itu hanya pihak PDIP yang menggerdelkan KPK, tapi sesungguhnya Hasto itu sudah tersangka di kasus Harun Masiku. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.